Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanca-kanca YouTube dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia bersama channel saya, nggih. Dan pastinya saya ucapkan banyak terima kasih juga atas dukungan support dari Anda semua, nggih. Matur nuwun. Kali ini saya akan membahas tentang pelemahan wayang. Oh, iki wis ditakokne wong pirang-pirang nggih. Katanya setiap pelemahan itu kan katanya punya arti tersendiri. Mungkin entah itu ada tahun pembuatan wayang, itu ada inisial dari pemilik wayang ataupun yang lain gitu nggih. Nah, ini banyak yang menanyakan kepada saya, Mas, artine pelemahan jenengan iku nopo to? Kok kula penasaran. Oh, itu udah lama banget tuh, suwe le takon-takon, tanya-tanya, tapi baru kali ini saya berkesempatan membuatkan videonya. Tuh, ikuti terus ya, pasti penasaran apa tuh arti pelemahan dari wayang-wayang saya. Ikuti terus konten saya kali ini. Oke, sebelum membahas tentang pelemahan saya, arti dari pelemahan wayang-wayang saya, terlebih dahulu, apa toh yang dimaksud dengan pelemahan? Pelemahan itu adalah ini loh, garis pembatas antara kaki belakang dan kaki depan wayang. Itu diberi garis seperti ini, fungsinya agar wayang itu kuat. Karena kalau tiada garis ini nanti wah, ini kakinya pasti mudah patah, gampang tugel sih gile wayang. Nah, biasanya di sini itu disungging atau dicat merah atau hitam. Nah, seiring kemajuannya zaman, itu pelemahan itu diwarna-warni, bahkan tidak di era modern ya, di zaman keraton pun, keraton Surakarta khususnya, pelemahan wayang itu sudah diberi motif beraneka ragam. Nah, sekarang dalang-dalang era milenial sekarang itu pelemahannya juga macam-macam. Nah, ada yang diberi logo, ada yang dicat pelangi, macam-macam pokoknya. Dan pastinya itu ada maksud tersendiri itu. Dan biasanya juga di bagian pelemahan itu ada inisial. Suatu contoh, inisial seorang penatah. Kita ambil contoh saja Ki Sudir Ronggodarsono dari Sragen. Itu beliau kan juga dalang, juga menatah wayang. Setiap wayangnya itu pasti ada hasil tatan beliau ya. Itu pasti ada tanda plus, kemudian bawahnya ada titik. Nah, itu sudah pasti wayangnya karya Pak Sudir begitu. Banyak sekali ya. Saya ada beberapa itu juga ada titiknya di sini tuh. Nah, langsung saja kita bahas tentang arti dari pelemahan wayang saya. Baik, teman-teman, pasti sudah pernah melihat konten saya yang wayang punya cerita ya, mulai dari awal hingga sampai sekarang. Kalau lihat koleksi wayang saya, bagian pelemahan di bagian tengah pasti ada logo atau tulisan XXII. Gitu, pasti ada tulisannya itu sebagian besar. Nah, apa tuh artinya XXII? Itu sebenarnya adalah angka Romawi. Pernah lihat toh angka Romawi? X itu adalah angka 10. Kalau X-nya 2 berarti 20. Nah, sedangkan I itu melambangkan angka 1. Kalau I-nya ada 2 berarti ya 2. 20 ditambah 2, 22. Nah, 22 merupakan tanggal lahir saya. Itu loh. Nah, karena kan bentuknya tulisannya XXII, berarti kan kembar. Wah, iki tak nggo pelemahan ketok apik iki. Akhirnya waktu itu seingat saya kelas 2 SMP, saya mulai membuat pelemahan bertuliskan XXII itu tadi. Awalnya
hanya ini, wayangnya Anoman. Dua sebetulnya sama Bu Moncek, hanya saja Bu Monceknya sudah hancur. Nah, awalnya cuma seperti ini, merah, kemudian ini ada XXII, hanya saja ini di tepi, tidak di tengah. Ini belakangnya juga begitu. Nah, Anoman. Nah, kemudian kalau nggak salah kelas 3 SMP, kelas 3 SMP awal, itu saya punya pemikiran, wah mathuke nek iki diwenehi motif wae apik gitu ya. Iki kon terlalu polos nggur ditulisi ngene iki tok kemane ra nek senine, saya gitu. Akhirnya saya gambar. Itu saya terinspirasi dari batik Megamendung Cirebonan. Gaya Cirebon ya. Kan pelemahan wayang gaya Cirebon juga gitu, ada Megamendungnya. Saya model, akhirnya jadinya seperti ini. Nah ini juga XXII. Jadi ini ceritanya batik Cirebonan, tapi yang nyungging waktu itu kurang teliti, kurang paham. Jadi yos wong sunggingannya aja ya simpel banget gini kok. Nah ini. Nah kemudian seperti ini saya bawa ke Solo. Jadi waktu saya ingin membuat wayang, itu pelemahannya mau saya buat seperti ini. Nah, di Solo, di SMKI kelas 2 kalau nggak salah, itu saya buat wayang. Ini. Wah, ini wayang ki wis mlebu konten bolak-balik. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Brotoseno. Nah, saya membuat ini. Pelemahannya saya buat seperti tadi. Ya ini lebih rapi kan, tapi sebenarnya ini penempatan warnanya salah. Sebetulnya yang Megamendung kan ini dan ini. Jadi seharusnya yang warnanya merah ini warnanya biru, dan warnanya biru ini seharusnya warnanya merah. Tuh, tapi nggak apa-apa lah. Begitu. Serap apa ben. Nah, ini. Nah, kemudian saya kok bosen yo Megamendung. Wong ning Cirebonan wis enek kok. Sing Megamendung sudah dipakai wayang gaya Cirebon. Gitu, akhirnya saya pengen membuat lagi model lain, cari inspirasi lain. Saya teringat Megamendung, kalau di model mendung biasa atau awan biasa kelihatannya bagus. Akhirnya saya coba, jadinya itu seperti ini. Nah ini kan seperti bentuk awan toh, awan-awan di pemandangan, gambar pemandangannya anak kecil-kecil itu. Gambarnya kan ya gini. Ya. Ini dua wayangnya, Sabrang sama Setiaki. Ini nyunggingnya bareng, juga satu penyungging, masih nyungging Mas Ari yang dulu juga pernah ngevlog sama saya itu. Ini sungingan Mas Ari. Oh. Lah, kemudian kok terlalu ribet gitu ya menurut saya. Terlalu ribet, akhirnya saya ganti yang simple dan bertahan sampai sekarang itu seperti ini. Nah, jadi ini birunya saya garis gitu aja, terus merah biru lagi, tengahnya tetap 22 angka Romawi, merupakan tanggal kelahiran saya 22 Januari. Itu tahunnya wis rasah. Itu yang jelas 22 Januari itu saya buat sebagai pelemahan wayang. Nah, untuk arti warnanya apa Mas? Ya, ini menurut saya sendiri ya, biru ini kan biru tua, biru muda, kemudian sampai putih ini kan. Ini menggambarkan air bisa, awan itu bisa. Kalau air itu wataknya atau sifat air itu kan bisa menghidupi ya. Jadi sebagai seorang seniman kita harus bisa memberikan yang terbaik kepada penonton atau peminat seni, begitu ya.
air. Kalau awan itu kan di atas kan, di atas. Jadi lapisan bumi itu kan dilindungi oleh awan, tidak langsung ke apa kayak jenenge atmosfer. Ya, wah dhuwur men bahasaku. Gitu. Nah, kemudian sebagai awan, sebagai mendung, kita harus melindungi yang berada di bawah. Jadi kita sebagai seniman tidak boleh egois, kita tidak boleh menang sendiri. Jadi harus gimana ya, saling berbagi kepada seniman lain gitu. Kemudian merah itu ya sudah jelas, merah itu berani. Tapi berani di sini maksud saya berani berkarya. Berkarya demi kemajuan seni, khususnya wayang kulit, agar semakin dicintai oleh banyak orang. Begitu. Nah, ini tentang pelemahan saya. Yang sudah masem atau mendekati lawas gimana? Ya udah, saya gambar seperti ini saja, dicat seperti ini saja. Wayang-wayang lawas saya sebagian ya saya gambar begini saja, nggak usah digebal atau dicat ulang. Begitu nggih. Nah, semoga ini bisa apa ya? Bisa mewakili lah sedikit cerita tentang pelemahan saya ini tadi sudah saya terangkan, dan semoga Anda semua yang bertanya-tanya tentang apa to tegese pelemahane Mas Indra sudah saya jawab. Begitu nggih. Matur nuwun, ikuti terus konten-konten terbaru saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.